Oke, shalom, selamat pagi anak kami kelas 8. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Ikuti prokes, protokol kesehatan. Jadi materi kita hari ini bab 5 tentang Roh Kudus penopang hidup orang yang beriman. Jadi orang yang beriman pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana dampak orang yang hidup beriman. Jadi hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti akan dikatakan kita sebagai orang Kristen mempercayai namanya Allah Tritunggal. Satu oknum, tiga penampakan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra atau anaknya yang tunggal sebagai juru selamat, dan Allah Roh Kudus sebagai penolong. Selain penolong, Roh Kudus juga berperan sebagai penghibur. Kenapa dikatakan penghibur? Karena ketika Yesus naik ke surga, hati murid-muridnya pada saat itu sangat sedih. Makanya tetapi Yesus berkata kepada mereka, saya akan mengutus seorang penolong bagimu, seorang penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus di dalam namaku. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita seorang diri, tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Ya, jadi kalau ingin hidup kita memang betul-betul beriman, kita serahkanlah hidup kita ini, kita fokuskan supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya ada cerita dulu. Ada seorang bapak-bapak pergi berpotong rambut. Ketika rambutnya dipotong, si tukang pangkas bercerita sambil bekerja. Bercerita kepada bapak tadi, Pak, kata si tukang pangkas, saya tidak percaya yang adanya Tuhan. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada, kata tukang pangkas. Jadi si bapak ini diam aja mendengarkan omongan tukang pangkas. Dari datang tukang pangkasnya lagi, kenapa saya bilang saya tidak percaya Tuhan itu ada? Karena kalau memang Tuhan itu ada, tidak akan ada yang namanya pembunuhan, kejahatan-kejahatan lainnya, kesengsaraan, kelaparan, pencabulan, semua dosa-dosa tidak akan ada itu kalau memang Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan anak-anaknya hidup sengsara ataupun hidup dalam kelaparan. Jadi si bapak tadi hanya diam aja, tidak dijawabnya. Setelah selesai dipangkas, si bapak membayar dan dia keluar. Ketika dia keluar dari tempat pangkas, dia melihat ada orang gondrong. Tahu gondrong kan? Yang panjang rambut, laki-laki. Jadi dia tarik laki-laki ini, yang gondrong tadi, dibawanya masuk lagi ke dalam tukang pangkas. Datang si bapak tadi, Bang, katanya sama tukang pangkas, saya juga tidak percaya. Saya juga tidak percaya kalau tukang pangkas itu ada. Kata bapak ini kepada tukang pangkas. Datang tukang pangkas, loh, kok nggak percaya? Saya kan sudah merapikanmu, sudah memangkasmu. Kenapa kamu bilang nggak percaya? Kalau memang tukang pangkas ada, tidak akan ada orang yang seperti ini. Seperti abang ini, gondrong, panjang rambut, tidak rapi rambutnya, katanya. Jadi apa jawab si tukang pangkas? Loh, jangan salahkan saya dong. Dia yang nggak datang sama saya, coba dia datang sama saya. Saya juga akan merapikannya, saya akan pangkas rambutnya dengan rapi. Terakhir apa jawab si bapak tadi? Begitulah, Bang, Tuhan itu, kata si bapak tadi kepada tukang pangkas. Jadi jangan bapak bilang Tuhan itu nggak ada. Kita yang manusia itu tidak datang kepadanya, tidak kita berikan hidup kita kepadanya. Bagaimana kita merapikan hidup kita? Toh kita nggak mau dirapikan. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus akan percaya, orang-orang yang beriman akan percaya yang namanya Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu ada karena Tuhan. Itu yang perlu kita ingat, termasuk seperti Roh Kudus ini ya. Peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat.
Jadi apa peran Roh Kudus ini? Jadi peran Roh Kudus ini adalah untuk mengumpulkan dan memimpin orang-orang yang beriman dalam mengabarkan Injil supaya ikut bersekutu di dalam gereja. Apa gereja? Gereja eklesia. Eklesia artinya tempat perkumpulan orang-orang yang terpanggil dari kegelapan menuju terang Tuhan. Itu artinya. Jadi peran Roh Kudus itu adalah untuk membimbing kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, sekalipun kita hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam pencobaan, tetap kita bersyukur. Jadi orang-orang yang dipimpin Roh Kudus itu tidak gampang putus asa, tidak suka yang namanya kejahatan, tidak suka berbohong, mencaci, maki, atau menyakiti hati kawannya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ada dendam dalam hati atau masih benci, berarti dia hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi seperti itu. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Nah, ya kan? Roh Kudus atau Roh Penghibur inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dan berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Makanya banyak, nanti kita akan belajar tentang murid-murid Yesus yang mati martir. Ya, kenapa mereka sampai rela mati martir? Karena memang dikuatkan oleh Roh Kudus, kepercayaannya, imannya dikuatkan oleh Roh Kudus. Ingat, kita orang beriman, iman harus disertai dengan perbuatan. Makanya dikatakan, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Ya, sama halnya seperti kita. Kita bilang kita sayang sama orang tua kita, tapi tidak mau kita membantu dia ke saat kesusahan. Kita tidak mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin kau dikatakan sayang sama orang tuamu kalau kamu hanya melawan aja? Jadi sama seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini materi yang bisa Bapak jelaskan. Jadi tugas kamu adalah sebutkan, ingat, catat. Sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Paham? Satu aja. Sekali lagi Bapak bilang, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab, minimal 5. Ya, minimal 5 contoh pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam Alkitab. Ya, contohnya di kitab ini, ayat ini. 1. Tuliskan isinya apa. 2. ayat ini, dan seterusnya sampai 5 saja yang Bapak minta. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.